Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rini Puspitawati SPD, calon guru penggerak angkatan 5 yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, bertugas di SMK Trimulya Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video berupa aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPA ya. Sebelum hari ini kita memulai pembelajaran ya, kita akan sedikit berdiskusi mengenai keyakinan kelas dan impian kelas. Pernah dengar tentang impian kelas? Pernah, Bu? Pernah. Apa itu impian kelas? Impian kelas tuh untuk menjadikan kelas jadi lebih baik, bersih, rapi, terus jadi lebih indah. Lebih indah, betul ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya, karena kan kita sebelumnya sudah pernah membuat kesepakatan kelas, ya kan? Iya. Nah, di kesepakatan kelas itu kan kadang masih ada beberapa yang belum datang dari hati, betul nggak? Ya, masih misal kemarin kita membuat sebuah kesepakatan bahwa di dalam kelas itu tidak boleh mengatakan kalimat-kalimat yang kotor, ya kan? Tapi karena itu belum diyakini dari dalam hati bahwa mengatakan kalimat yang kotor itu sangat tidak berfaedah buat kamu, ya, dan berkata santun itu sangat penting buat kamu, maka masih seringkali kalian ada yang mengulangi, ya kan? Betul nggak? Ada yang mendapatkan konsekuensi, jadinya kan? Konsekuensi yang memang sudah kita sepakati bersama, ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengubah, ya, bukan mengubah ya. Jadi agar tadi kesepakatan kelas ini jauh lebih kita patuhi, ya, karena memang dasarnya adalah datang dari hati kita sendiri, ya. Itu adalah merupakan keyakinan yang memang datang dari kita sendiri. Maka dalam kesempatan kali ini kita membuat keyakinan kelas kita, ya. Jadi ada dua hal yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah membuat impian kelas. Kalian ingin kelas 10 MP2 itu seperti apa impiannya? Apakah kelasnya kotor? Apakah kelasnya nyaman impiannya? Apakah impiannya kelasnya kalian itu bisa membawa kalian suasananya itu membuat kalian betah gitu ya, jadi belajarnya itu makin bersemangat? Atau kelasnya itu pengennya kalian mau berantakan saja, terus habis itu sampah di mana-mana? Apakah pengen seperti itu kelasnya? Nah, jadi di pagi hari ini kita akan membuat impian kelas dan keyakinan kelas. Ibu sudah menyediakan kertas ya. Jadi ini kertas-kertas ini nanti kalian
isi dengan impian kalian. Kalian impiannya apa sih untuk kelas ini? Itu yang pertama ya. Jadi nanti kalian tuliskan. Bisa saja nanti impian kalian sama antara satu dengan yang lain. Ya. Nanti kita akan lihat di sini hasilnya ya. Apakah ada yang sama? Berarti yang sama berarti kita kelompokkan. Jadilah satu impian. Jadi nanti mungkin impian-impian itu banyak kan ya. Nah, impian-impian tersebut nanti kemudian akan kita tuliskan, ya akan kita tempel di dalam ini ya. Ini udah Ibu sediain ya. Jadi nanti ini buat kelas kalian. Jadi nanti kalian tuliskan di sini impian kalian. Jadi setiap kalian lihat, oh iya, impian saya adalah kelas saya A, B, C, D. Jadi setiap melihat itu kalian tergugah lagi dengan mimpi kalian. Ya, sehingga kalian berusaha untuk mewujudkan mimpi itu di dalam kelas ini. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas ya. Jadi kan kita biasanya selama ini selalu kalau baik di kelas maupun di sekolah kita mengenal ada yang namanya peraturan, betul nggak? Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh apalagi kira-kira kalau peraturan bermain HP dalam kelas. Tidak boleh bermain HP di dalam kelas. Terus apa lagi kira-kira? Semuanya diawali dengan kata tidak boleh. Jadi diawali dengan kalimat negatif. Nah, untuk keyakinan kelas, kita rubah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Misalkan, tadi kan tidak boleh bermain HP di dalam kelas. Kalau tidak boleh, ketika kamu bermain HP di dalam kelas, perasaannya gimana? Kan kalau bermain HP di dalam kelas nanti dihukum kan, misalkan kayak gitu ya. Kalau tidak boleh, ketahuan pasti dihukum kan? Yeah. Kalau lagi bermain HP, perasaan kalian akan gimana? Gelisah, betul ya, was-was, takut ketahuan, ngumpet gitu ya. Tapi kalau seandainya kalian sudah yakin bahwa oh bermain HP di dalam kelas itu sebenarnya tidak bagus, maka kalian dengan senang hati tanpa dipaksa sama guru, tanpa takut dengan aturan, kalian sudah menyimpan HP kalian di dalam tas dan mempergunakannya ketika guru menyuruh kalian untuk mempergunakan HP tersebut. Contoh lagi, tidak boleh terlambat masuk sekolah misalkan, itu peraturan kan? Ya, kalau terlambat diapain? Suruh beres-beres, nyapu-nyapu sekolah. Jadi kalau dari rumah tuh udah gelisah, aku udah jam segini, saya pokoknya mah bakalan kesiangan, nanti pasti bakal disuruh buat bersih-bersih, udah takut duluan dari rumah. Tapi kalau kalian yakin bahwa kalian itu memang seharusnya tidak boleh, seharusnya kalian itu datang tepat waktu, maka kalian dari rumah itu bangun lebih pagi karena yakin bahwa bangun pagi sampai ke sekolah tepat waktu itu adalah penting buat kamu. Jadi dari dalam hati sudah tergerak, oh iya saya harus datang tepat waktu, berarti saya bangun lebih pagi. Saya harus sudah menyiapkan peralatan sekolah dari malam harinya, ya kan? Seperti itu ya. Nah itu berarti kan kalau sudah ada keyakinan di dalam hati, betul tidak? Betul. Ya, jadi kemungkinan kalian untuk terlambat datang ke sekolah juga akan lebih kecil karena kalian sudah yakin bahwa datang tepat waktu itu penting buat kamu, gitu ya. Jadi nanti ketika kalian menuliskan tentang keyakinan kelas, nggak ada lagi kata tidak boleh. Misalkan tadi kita ganti kalimatnya ya. Kalau di dalam peraturan tadi kalimatnya apa? Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Berarti kalian ganti saja, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi nggak ada kata tidak boleh, ya. Jadi dirubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif yang Ibu harapkan itu nanti menjadi sesuatu yang memang kamu yakini. Sehingga kalau kamu yakin dari dalam, ingat iman itu yakin kan ya? Ketika kita meyakini sesuatu, walaupun misalnya kita iman terhadap Allah, Allahnya kelihatan tidak? Tidak. Tapi kamu yakin bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Betul tidak? Karena ada keyakinan itu, maka kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, ya, dan kita jauhi semua larangannya. Itu karena kita yakin. Tapi kalau tidak yakin, ya sudah dilanggar-langgar aja. Karena hatinya sendiri sudah tidak yakin. Makanya kita belajar untuk
meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu baik buat kita. Ya, oke, bisa dipahami? Ya, jadi tadi seperti yang Ibu sebutkan, kita buat 2. Ibu kasih satu kertasnya itu nanti kamu tulisin impian kelas kamu apa, keyakinan kelas kamunya juga apa. Nanti setelah kamu tuliskan, kita tempel dulu di depan. Ya, kita akan bacakan satu-satu, kemudian kita akan simpulkan mana yang sama ya, kita satukan. Kemudian setelah itu jadilah satu keyakinan kelas dan impian kelas yang nanti akan ditulis di sini. Ya, nanti ditulis di sini. Setelah ditulis nanti kita tempelkan di papan keyakinan kelas dan papan impian kelas. Oke? Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi seperti yang tadi Ibu sebutkan, kita membuat keyakinan kelas dan membuat impian kelas. Impian kelasnya berarti impian kamu tentang kelas ini. Nanti ini bisa menjadi contoh buat kelas yang lain, ya. Jadi ini kelas perdana yang membuat keyakinan kelas dan yang membuat impian kelas. Ya, ini berhubungan dengan budaya positif, ya. Biar kalian kalau di sekolah itu betah kan, ya. Bagaimana caranya biar di sekolah itu menjadi betah, ya? Wujudkan mimpi kalian di dalam kelas ini. Jadi kelas ini dijadikan sebagai rumah kedua buat kalian kan, ya. Jadi jangan tempat yang lain jadi rumah kedua. Rumah pertama kan rumah kalian sendiri kan, ya. Di sini adalah rumah kedua kalian. Jadi bukan hanya untuk menuntut ilmu, gimana caranya biar kalian juga di dalam kelas belajarnya jauh lebih menyenangkan, ya. Jadi kalau menyenangkan dari jam 7 sampai jam setengah 4 nggak bakalan berasa, ya kan? Ya, jadi nanti ini ya papan impiannya. Ini untuk yang papan impian kelas itu. Yang sebelah sini ini nanti untuk keyakinan kelas. Nah, nanti pengisiannya di kertas yang ini untuk yang impian kelas. Ininya tetap satu kertas ya. Tapi nanti kalian tempelkan dulu di sini. Hasilnya ini sudah Ibu kasih data tip belakangnya. Jadi nanti setelah kalian tulisi impian kelasnya, kemudian kalian tuliskan juga keyakinan kelasnya, nanti juga Ibu akan meminta perwakilan beberapa orang untuk membacakan impiannya sama keyakinannya, ya. Nanti ditempel di depan kelas ini, ya. Nanti kita akan gabungkan impian-impian kalian menjadi satu. Kan awalnya impian satu orang, impian satu orang, impian satu orang, kita satukan menjadi impian satu kelas, ya. Oke? Oke, Bu.
budaya positif sekolah. Kebetulan saya pada kesempatan kali ini memang masih melaksanakan program guru penggerak. Kebetulan budaya positif sekolah ini berada pada modul 1. Ya, jadi modul 1 itu terbagi menjadi beberapa submodul. Di antaranya submodul terakhir yaitu submodul 1.4 ini mengenai budaya positif sekolah. Saya mengundang Bapak dan Ibu guru sekalian, bukan berarti saya ingin menggurui Bapak dan Ibu ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah sangat berpengalaman. Jadi mengajarnya pun bahkan ada yang jauh lebih lama dibandingkan saya. Otomatis seluk-beluk tentang pendidikan ya, kemudian tentang bagaimana disiplin di sekolah, budaya positif di sekolah ini memang sudah Bapak dan Ibu guru juga ketahui bersama dan juga sudah diterapkan. Tapi izinkanlah pada kesempatan kali ini saya men-sharing apa yang saya dapatkan pada kegiatan guru penggerak. Dalam hal ini tadi saya mendapatkan tugas untuk 1.4 ini adalah berupa aksi nyata melaksanakan budaya positif di sekolah di dalam kelas dalam hal ini, kemudian juga melakukan diseminasi terhadap rekan guru yang ada di sekolah seperti itu. Kita kan sudah tahu ya, kita ketahui bersama bahwa kita di tahun ini khususnya untuk sekolah kita sudah melaksanakan, sudah mengimplementasikan mengenai pembelajaran yang baru ya. Jadi kita ada kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya kita memang mendapatkan sebuah paradigma baru mengenai pembelajaran, bahwasanya pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Jadi kita yakin, kita tahu bersama bahwa memang setiap siswa itu pasti memiliki minat bakat mereka masing-masing. Jadi pada pembelajaran paradigma baru ini kita melihat bahwa setiap siswa itu punya potensi mereka yang berbeda-beda, punya minat yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik merespon semua kebutuhan-kebutuhan siswa ini dan mengajar mereka sesuai dengan tahap perkembangannya dengan tujuan akhir menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi kan ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Dimensinya apa aja? Profil pelajar Pancasila ada dimensi apa yang pertama? Yang pertama boleh berkebinekaan global, kemudian ada berketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi betul. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima mandiri. Dan yang terakhir adalah kritis. Inilah profil pelajar yang menjadi tujuan utama kita ya sekarang, bahwa tujuan pendidikan di negara kita sekarang ingin menciptakan pelajar-pelajar kita itu memiliki profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke hal yang ingin saya bahas di hari ini, yaitu mengenai disiplin positif. Sebelum masuk ke disiplin positif ya, kira-kira selama ini pemahaman kita terhadap disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa? Kira-kira yang dimaksud dengan disiplin itu apa? Orang yang tepat waktu. Orang yang tepat waktu. Terus biasanya taat aturan gitu kan ya. Kalau kita melihat anak kan gitu ya. Oh, berarti anak yang disiplin itu berarti anak yang taat terhadap aturan, jarang melanggar peraturan. Itu adalah makna disiplin yang memang selama ini kita pahami, bahwa yang namanya disiplin itu berarti seseorang itu patuh terhadap sesuatu yang menjadi aturan. Seperti itu ya. Nah, kenapa orang ini menjadi patuh? Nah, itu dia. Kadang orang patuh itu bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri, tapi orang patuh itu karena menghindari rasa tidak nyaman. Misalkan, jangan jauh-jauh deh. Saya misalkan ke sekolah ya, misalkan ini sebagai salah satu ilustrasi saja.
mengajar itu dimulai dari pukul 7.00. Kemudian ada pembiasaan jam 7.15. Kalau terlambat lebih dari 7.15, kalau saya karena pandangan saya adalah untuk mematuhi peraturan, maka rasanya di dalam hati ini tidak nyaman. Saya takut nanti ketemu sama kepala sekolah di gerbang, ya kan? Nanti ditegur deh saya gitu kan. Itu kan untuk menghindari rasa tidak nyaman, akhirnya datanglah saya tepat waktu. Itu berarti pandangan saya itu saya masih taat terhadap aturan. Berarti masih ada satu hal yang jadi pemicu kenapa saya ini yang berasal dari luar ya. Kenapa pada akhirnya saya mengikuti peraturan. Sama halnya seperti anak juga kan. Anak ada yang motivasinya memang sudah dari dalam nih. Misalkan sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah ada yang tanpa kita giring-giring, tanpa kita omelin, tanpa kita marahin, mereka sudah jalan sendiri. Karena mereka sudah ada dari dalam dirinya kesadaran bahwa sholat berjamaah itu penting bagi mereka. Berarti ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Tetapi masih ada juga kan 20-30% anak yang kalau sudah sholat zuhur dikumandangkan ya azannya, anak-anak masih bergerombol. Kalau tidak dimarahin ya mereka masih tetap saja duduk-duduk, bahkan ada yang bersembunyi dan lain-lain. Mereka baru pergi ke musola karena mereka takut untuk dihukum. Nah berarti motivasi mereka itu masih motivasi yang bersifat ekstrinsik, masih ada rasa takut dari luar kan. Nah sebetulnya jadi sebagai seorang pendidik kita memiliki tujuan kan memang untuk menciptakan anak-anak ini memiliki disiplin pada dirinya mereka ya. Jadi disiplin itu dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Misalkan tadi disiplin waktu misalkan ya. Kemudian contohnya lagi misalkan berkata santun, itu kan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah kita ingin sekali menciptakan anak-anak yang memang seperti itu ya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi yang ekstrinsik. Jadi disiplin positif ini adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadarannya itu berasal dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Jadi tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman, tanpa ada hukuman, mereka sudah tergerak sendiri ya, karena yakin di dalam dirinya apa yang dia lakukan itu adalah penting gitu ya. Jadi itu memang PR banget buat kita ya Bapak Ibu ya, PR banget. Kadang kita juga jauh-jauh jatuh-jatuhnya pasti ujung-ujungnya kita ngukum lagi karena merasa bahwa kok kayaknya kita lembutin juga nggak berubah-berubah gitu ya. Tetapi memang untuk disiplin positif itu tidak bisa kita instan sekaligus berubah gitu. Memang disiplin positifnya memang kita memerlukan waktu yang cukup panjang, pelan-pelan, dan semuanya memang harus aktif berkolaborasi untuk menciptakan disiplin positif ini ya. Jadi contoh halnya ini aja ya, ada ilustrasi. Misalkan kita kepalkan tangan kita kemudian tangan kita kepalkan, kemudian kita minta orang lain untuk membuka kepalan kita. Kira-kira bakalan terbuka apa enggak? Pernah coba enggak? Mau enggak coba? Dikepalin tangannya, coba. Buri sama Mr. Tony berpasangan deh. Dibuka kepalan tangannya Mr. Tony, bisa enggak? Jangan sentuh-sentuh. Dipegang kepalan tangannya, coba dibuka ya Mr. Tony. Salah satu kepal Mr. Tony. Yang buka katanya Bu Riswati. Bismillahirrahmanirrahim. Susah ya? Oke, susah kan? Susah ya? Susah banget kan bukanya? Kenapa bisa susah? Mr. Tony kalau seandainya Mr. Tony ini misalkan kasihan Bu Riswati, ya udahlah saya longgarin. Pasti kebuka kan? Tapi kalau Mr. Tony kok dia pegang kayak begini, kebuka nggak? Berarti yang membuka kepalan tangan ini, yang punya kuasa untuk membuka kepalan tangan siapa? Buris. Buris apa Mr. Tony? Mr. Tony. Betul nggak? Artinya kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol. Makanya kita berusaha biar anak itu punya kontrol terhadap dirinya. Jadi kita ada teori miskonsepsi untuk teori kontrol. Bentar, ini ya. Kita selama ini suka menganggap
bahwa kita bisa mengontrol anak, betul nggak? Allah pokoknya mah anak begini juga nurut gitu kan, betul nggak? Kemudian kita punya hak buat memaksa, punya hak buat memaksa anak gitu. Pokoknya anak harus A, harus B, harus C. Kita kan dewasa, anak-anak menurutlah. Kita juga masih menganggap bahwa kalau dengan membuat kritikan terhadap orang lain itu bisa membuat orang menjadi bersalah dan menjadi kuat karakternya. Padahal tidak seperti itu. Sama kayak tadi kepalan tangan. Kalau Mr. Tony tidak mau membuka kepalan tangannya, bisa nggak buka kepalanya? Nggak bisa. Artinya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Mungkin misalkan dengan hukuman kita menghukum anak sekarang taat. Di dalam hati mah ngedumel. Dia lagi yang bikin hukuman sama saya, gitu kan ya? Iya kan? Nanti kalau sudah nggak ada orangnya, males banget ya ketemu guru yang itu. Hukum lagi. Males banget ya ketemu sama guru ini. Dihukum lagi gitu kan? Kan ngedumel ya di dalam hatinya ya. Karena belum sadar. Kontrol di dalam dirinya belum sampai ke arah situ, ya. Jadi otomatis ya itu dia, kita berusaha untuk menggugah perasaan anak biar mereka itu pada akhirnya dia bisa mengontrol dirinya sendiri dan membuat sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah penting buat dia. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini berhubungan dengan disiplin positif ya. Kenapa sih anak-anak kita itu bertingkah A, B, C, D, dan E dan seterusnya misalnya. Nah, berdasarkan kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap manusia ini memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misal kita melihat anak, kerjanya tuh ngambilin makanan temennya aja, ya. Ada kan? Nah, kalau seandainya kita bertanya misalkan sama anak, apa sih anak ini mintain makanan anaknya teman-temannya gitu ya? Pernah nggak kita bertanya sampai gitu ya? Enggak kan, paling cuma melihat ini anak nih celamitan, minta mulu gitu ya. Padahal kita belum menyelami kenapa sih anak ini minta makan terus sama temennya. Mungkin saja dia seperti itu karena memang tadi kebutuhan akan perutnya yang lapar. Dia tidak diberi tidak diberi bekal dari rumah berupa makanan, tidak diberi uang juga misalkan ya, karena kondisi ekonomi. Makanya mau nggak mau untuk menutupi rasa laparnya ya, menghilangkan rasa malunya dia ya minta sama teman-temannya kan. Nah itu ya, jadi berarti kita berusaha sebagai seorang pendidik sekarang mulai memahami sebenarnya nih anak-anak itu bertingkah kayak gini tuh berarti mereka memenuhi kebutuhan yang mana nih ya. Kayak misalkan kasih sayang dan rasa diterima, contoh anaknya Bu Sri, kan dia caper ya kan, betul nggak? Caper banget kan, kayaknya pengennya diperhatikan. Nah seperti itu ya, dia ingin menutupi rasa mindernya, rasa tidak percaya dirinya dengan caper terhadap guru, caper terhadap teman-temannya gitu ya. Jadi dia punya kebutuhan yang memang dia pengen penuhi ya, tapi ya itu dia karena tidak bisa mengungkapkan bagaimana cara memenuhinya, makanya dia seperti itu. Itu kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bahkan kadang kan dedotan misalkan ya sama guru perempuan atau guru laki-laki gitu ya, karena dia ada kebutuhan mengenai kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian juga penguasaan, ada juga yang kayak gitu. Di dalam kelas kan misalkan paling jago deh di kelasnya. Pokoknya kalau misalkan gak ngerjain PR, ya udahlah, minta ke temennya yang lebih lemah kan, ya, karena dia merasa bahwa dia yang paling super di dalam kelas. Nah berarti dia ada kebutuhan untuk diakui, ya, penguasaan, ya. Kemudian kebebasan tadi ya. Jadi anak itu kan kadang kita ya tidak sadar tidak memberikan kebebasan terhadap anak. Misal dalam mengerjakan tugas. Setiap anak itu kan mungkin tidak semuanya suka terhadap mata pelajaran kita kan. Tidak suka dengan kayak misalkan saya dulu ya, Pak Beri ya, saya nggak suka olahraga. Terus terang saya nggak suka olahraga ya. Makanya kalau ada pelajaran olahraga, dalam hati itu udah olahraga lagi, olahraga lagi, saya nggak mau lari nanti. Akhirnya ngumpet-ngumpet gitu ya. Seperti itu ya. Nah, anak itu jadi berkaca dari apa yang tadi saya sampaikan bahwa anak itu
Ya, contoh misalkan dalam pengerjaan tugas deh. Misalkan anaknya, saya misalkan pelajarannya IPA. Nah, ketika saya mengajar IPA dalam pemberian tugas produk misalkan ya, tentang limbah misalkan. Nah, berarti ketika misalkan tujuan pembelajarannya itu adalah anak bisa menangani limbah di lingkungan sekitar. Maka untuk produknya kita berikan kebebasan kepada anak untuk memilih cara mereka untuk mengurangi limbah di lingkungan sekitarnya. Misalkan saya ada sukanya gambar-gambar, saya mau bikin poster saja. Berikan kebebasan untuk membuat poster. Ada lagi, Bu, saya ada suka bikin barang, ya udah saya mau bikin daur ulang saja. Berikan kebebasan dia untuk membuat barang tersebut. Ada juga yang, Bu, saya sukanya itu bikin vlog. Saya mau bikin vlog saja tentang bagaimana cara menanggulangi limbah di lingkungan sekitar. Ya berikan kebebasan dia untuk membuat vlog. Intinya tujuan kita tercapai bahwa anak bisa menanggulangi limbah di lingkungan sekitar dengan cara mereka masing-masing. Jadi seperti itu ya. Terus kalau untuk olahraga gimana ya kebebasannya? Nah, berarti nanti Pak Ferry mulai berkreasi ya caranya ya. Yang nggak suka olahraga gimana ya caranya? Biar dia bisa tetap ya tujuan akhir dari Pak Ferry-nya tercapai gitu ya. Misalkan anak nggak suka kayang gimana ya? Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah kesenangan. Suka lihat kan anak lari-larian ya? Susah banget. Di koridor udah teriak-teriak lari-larian. Kenapa? Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kesenangan. Nah, gimana caranya biar mereka tetap senang di dalam kelas tanpa harus mereka berlari-larian di koridor? Gitu ya, berarti kita memang harus kreatif. Kita lanjut. Nah, tadi berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, maka ketika seseorang melakukan sesuatu, pasti kan ada yang menjadi dasar landasan dia mengerjakan sesuatu yang kita sebut dengan motivasi. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu sebenarnya kita kategorikan menjadi 3. Ada orang itu termotivasi hanya karena menghindari rasa tidak nyaman tadi. Ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, maka dia menaati peraturan misalkan si anak ini ya. Jadi misalkan anak-anak kita saja ya, murid-murid kita, ketika dia menaati peraturan, pasti ada motivasi mereka yang berbeda-beda. Ada yang karena memang takut, ada yang punya keinginan untuk mendapatkan imbalan. Saya kalau seandainya menaati peraturan berarti saya dapat poin kebaikan. Ya, itu kan berarti pengen mendapatkan imbalan kan? Ya. Tapi ada juga yang memang berdasarkan kesadaran dari dirinya sendiri, berdasarkan motivasi intrinsik. Berarti memang saya butuh untuk menaati peraturan. Berarti ini asalnya dari dirinya sendiri. Nah, dari ini yang memang motivasi yang kita harapkan dari anak-anak. Jadi bukan karena takut oleh hukuman, bukan karena ingin diberi penghargaan, tapi dia menaati peraturan itu berdasarkan keyakinan dari dirinya bahwa memang itu penting buat mereka. Ya. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini dia. Jadi konsep disiplin itu ada yang dengan identitas gagal, ada yang dengan identitas berhasil. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada 2. Jadi yang pertama adalah hukuman dan yang kedua penghargaan. Ternyata penghargaan itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal ternyata. Nah, kita kan selama ini saya sendiri ya, saya masih banyak sekali memang selama ini menghukum anak misalnya, atau memberikan reward terhadap anak. Tapi ternyata bahwa dengan memberikan hukuman ini sebenarnya bukan memberikan pengalaman yang bermakna. Karena dengan memberikan hukuman, anak itu akan merasa tersakiti. Karena hukuman itu menyakitkan. Contoh gimana sih hukuman itu? Misal, anak kesiangan. Ketika anak kesiangan, langsung dihukum lari di lapangan. Kan itu menyakitkan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak nyaman sudah pasti. Murid juga akan takut. Jadi mereka itu menaati bukan karena sadar, tapi takut dihukum. Saya nggak kesiangan karena takut dihukum. Kemudian sifatnya memaksa kalau hukuman itu mau nggak mau pokoknya harus dikerjakan.
dengan adanya hukuman kan kadang anak jadinya pada akhirnya menjadi berbohong, tidak jujur kan? Jadi murid menyembunyikan kesalahan. Misalkan padahal sudah jelas-jelas dia itu mengambil barang temannya misalkan ya, meminjam tapi nggak bilang-bilang misalkan. Tapi karena takut dihukum maka dia berbohong, gitu ya. Jadi murid itu nanti pada akhirnya kalau terlalu banyak dihukum dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya untuk menghindari diri dari hukuman. Kemudian kadang juga kita bisa menimbulkan murid itu menjadi rendah diri karena terlalu sering dihukum, akhirnya dia jadi bahan bulian teman-temannya. Ya kamu dihukum lagi, akhirnya anaknya menjadi rendah diri. Nah kemudian tadi penghargaan itu ternyata masuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Ternyata kalau penghargaan ini terus-terusan kita berikan kepada anak itu tidak efektif. Ya, tidak efektifnya gimana? Kadang kalau misalkan ada seorang anak itu terus-terusan mendapatkan penghargaan, maka lama-lama di dalam dirinya itu timbul suatu perasaan bahwa oh saya mengerjakan sesuatu itu karena mengharapkan sesuatu. Oh saya mau ngerjain A karena nanti bakalan dikasih ini gitu ya. Jadi ada jadi akhirnya tidak ikhlas ya. Yang awalnya ikhlas tapi karena terus-terusan dikasih penghargaan, akhirnya dia berharap terus-menerus, artinya itu tidak efektif. Kemudian juga bisa merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan itu kayak gimana? Kadang kan kita di dalam kelas ada anak itu yang rajin ya dibandingkan yang lain. Ada yang kemampuannya lebih daripada yang lain. Kemudian tanpa sadar kita terus-terusan menyebutkan anak tersebut. Tanpa sadar kita terus-terusan memberikan contoh yang baik itu adalah anak tersebut. Sehingga yang lain teman-temannya mungkin saja di dalam hatinya merasa iri. Dia lagi, kok gue gak pernah diomong-omongin seperti itu ya. Kemudian mematikan kreativitas. Karena tadi merasa bahwa dia saya sudah pasti bakalan bisa, saya pasti bakalan dapat penghargaan. Otomatis dia berpuas diri dan tidak mengembangkan kreativitasnya. Kemudian yang sistem ranking juga ini ya, itu termasuk ke dalam penghargaan yang menghukum sebenarnya. Karena jika misalkan di dalam kelas ada anak yang memang rankingnya selalu di bawah, ya, maka kalau orang tua ke orang tuanya pun itu nanti ada imbasnya. Orang tua akan merasakan kegagalan. Jadi gagal mendidik anak. Oh selama ini berarti saya gagal yang mendidik anak saya rankingnya terakhir melulu nih. Bahkan mungkin di dalam kelas pun anaknya akan menjadi bahan bulian. Makanya kan ternyata setelah belajar ini ya, karena dari kemarin saya juga masih suka nge-ranking anak kan kalau di dalam rapot. Oh ternyata dengan ranking ini ternyata kurang begitu positif terhadap anak, karena nanti anaknya yang memang nilainya selalu kurang dibandingkan teman yang lainnya mungkin akan merasa juga rendah diri dan mungkin juga dibully. Oh lu rankingnya paling belakangan ya, misalkan seperti itu ya. Kemudian ini juga merampas hak menghargai diri. Jadi kalau dengan terus-terusan diberikan penghargaan, maka anak itu menghargai dirinya sesuai dengan barang yang dihargai. Misal ranking 1 dikasih hadiah buku, oh berarti dia itu harganya adalah seharga buku itu ya. Jadi otomatis kan itu merampas hak menghargai dirinya. Artinya ini kalau yang menghargai itu sesekali boleh, nggak apa-apa kan ya. Tapi kalau terus menerus itu menjadi identitas yang gagal. Nah terus yang identitas sukses ya kayak gimana ya identitas sukses? Yang identitas sukses itu ada dua. Yang pertama berupa konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu juga alhamdulillah nih udah banyak yang menerapkan ini konsekuensi di dalam kelas. Kemudian juga restitusi. Kalau yang konsekuensi ini, misal contoh apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau misalkan hukuman anak nggak ngerjain PR, langsung misalkan disuruh untuk spot jam, nah itu namanya hukuman. Kenapa? Nggak ada hubungannya kan antara ngerjain PR dengan spot jam. Nah kalau yang konsekuensi gimana? Oh berarti kalau seandainya anak ini nggak ngerjain PR, berarti konsekuensinya adalah mengerjakan tugasnya di sekolah di jam istirahat, misalkan harusnya orang lain istirahat ya dia ngerjain PR-nya. Nah itu namanya konsekuensi. Ini bisa menjadi penguatan jangka pendek ya. Kemudian cuma memang kita perlu memonitoring secara berkelanjutan. Kemudian ini juga berhubungan dengan stimulus respon kayak tadi ya.
Contoh yang tidak mengerjakan PR itu kan ada stimulusnya berapa enggak ngerjain PR-nya, berarti responnya adalah dia mengerjakan di waktu istirahat. Kemudian dengan adanya konsekuensi maka murid pun jauh lebih menghargai atau menghormati peraturan. Kemudian kekurangannya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya itu seperti apa? Misal tadi dia nggak ngerjain PR, sebenarnya dalam hatinya dia pengen minta maaf dulu. Saya minta maaf, saya lupa mengerjakan PR-nya. Karena dia sudah ada konsekuensinya, langsunglah dia mengerjakannya setelah istirahat gitu ya. Jadi waktu untuk merenungi kesalahannya itu belum tersedia. Nah, beda dengan restitusi katanya ya. Kalau untuk restitusi ini murid bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Maksudnya itu apa sih? Jadi kita sebagai seorang pendidik, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita mencoba untuk mengingatkan dan kesalahannya itu bukan mengingatkan ya, jadi menuntun anak untuk mengetahui kesalahannya. Oh iya ya, berarti saya salah, saya tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR itu berarti ada apa ya yang salah dengan diri saya? Apakah saya belum bisa memanage waktu dengan baik? Belum bisa membagi waktu untuk belajar dengan bermain dengan baik? Jadi kita membimbing anak untuk mengetahui apa yang harus mereka perbaiki gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti fokusnya ini akan memecahkan masalah pada jangka yang panjang. Jadi kalau hanya dihukum saja atau tadi hanya segitu aja kan? Misalkan tadi nggak ngerjain PR langsung disuruh lari ya, cuma segitu doang kan. Tapi kalau dengan dia menyadari kesalahannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, maka itu tidak akan terulang kembali. Dan murid akan menghormati diri dan orang lain. Kemudian ini juga nanti akan berhubungan dengan teori kontrol ya. Nanti kita akan belajar juga, saya akan sajikan juga tentang teori kontrol. Kemudian nanti dengan adanya restitusi, karena tadi kita tidak berusaha untuk menghukum dia, tapi menyadarkan apa yang menjadi kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, maka murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya kembali. Ini yang kita harapkan. Ini ya, jadi yang pendekatan restitusi itu dia menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bisa ketika dia kembali ke kelompoknya mereka, kembali ke teman-teman mereka, mereka sudah memiliki karakter yang lebih baik ya. Jadi karakternya yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri yang restitusi itu yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tadi ya, tapi memperbaiki kesalahan. Kalau memperbaiki kesalahan otomatis dia tahu dulu kan kesalahannya. Jadi kita sebagai gurunya tanpa kita sadari sebenarnya kita juga mungkin sudah ya, cuman kita nggak tahu ini namanya teorinya, itu namanya restitusi yang kayak gini ya. Jadi bukan menebus kesalahan tetapi memperbaiki kesalahan. Kemudian juga nanti memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kayak hubungan kan tadi paksaan, mau nggak mau dikerjain gitu ya. Tapi kalau yang ini misalkan kamu nggak ngerjain PR, kira-kira kamu mau memperbaikinya seperti apa? Ditawarkan ke anaknya tersebut. Nanti pasti anaknya dengan kesadarannya, oh iya bu, saya nggak ngerjain PR, boleh nggak bu? Misalkan saya mengerjakannya sekarang. Kira-kira kamu nanti ke depannya hal ini akan terulang kembali apa tidak? Misalkan ya. Nanti kata anaknya misalkan, oh iya bu, saya janji saya tidak akan mengulanginya kembali, saya akan lebih tepat waktu untuk mengerjakan tugas gitu ya. Jadi kita nggak memaksa untuk mengerjakan yang lain, tapi sesuai relevan dengan kesalahannya dia. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian ini juga menuntut untuk melihat ke dalam diri tadi ya. Jadi karena tadi seperti tadi kontrol itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Makanya kita berusaha untuk mengajak anak untuk merefleksi ke dirinya sendiri. Nih saya punya kesalahan apa? Kira-kira saya bisa tidak memperbaiki kesalahan itu. Ya kemudian mencari kebutuhan yang menjadi dasar tindakan kayak tadi ya. Kenapa anak itu nggak ngerjain PR, kebutuhan dasar apa yang sebenarnya belum terpenuhi sama anak tersebut. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan tadi yang seperti saya sebutkan, dan menguatkan pada menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita nggak nyalah-nyalahin. Kadang kan suka kayak gini, alah pasti kamu mah nggak ngerjain PR itu karena kamunya gadang. Nah,
sering kan kita kayak gitu ya. Kamu mah berarti main melulu kan kayak gitu ya. Yang kita cari pertama-tama adalah kesalahan dulu biasanya kan, bukan berfokus untuk mencari solusi. Kita lanjut. Ini contoh ya. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Siswanya kesiangan, sering kan kita ya, setiap hari ada yang kesiangan kan. Kalau yang berupa hukuman, yang mana nih? Yang ini ya, yang guru menghukum dengan membersihkan koridor. Jadi yang selama ini kita lakukan itu masih hukuman. Kalau konsekuensi kayak gimana? Nah, konsekuensinya kalau untuk yang siswa kesiangan berarti guru pikirnya memberikan konsekuensi anak untuk belajar. Tetap belajar dia, tapi bukan di kelas, tapi di perpustakaan. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau yang restitusi, nah ketika anak itu kesiangan, anak itu ditanya kira-kira keyakinan mana yang tidak sesuai yang sudah dia lakukan, ya. Jadi misalkan ditanya datang tepat waktu itu sebenarnya penting apa tidak buat dia, bagi dirinya sendiri, bagi sekarang, dan bagi masa depan. Misalkan seperti itu ya. Jadi merefleksi ke anaknya, nih kira-kira itu tuh sesuai tidak dengan nilai-nilai yang kita yakini gitu ya. Sehingga dia merefleksi, oh iya ya, berarti saya ini mulai menyadari ke dalam dirinya, oh berarti saya tidak boleh kesiangan nih. Kalau kesiangan itu berarti salah satu tandanya bahwa saya tidak disiplin terhadap waktu. Oh ternyata tidak disiplin terhadap waktu itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu yang kita harapkan sebenarnya ya. Memang tidak mudah ya. Ini kalau misalnya tidak mudah, sangat tidak mudah. Ini perlu proses yang begitu lama. Nah tapi dengan restitusi ini nanti siswa jadi tahu bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Oh iya ya, biar saya nggak kesiangan, berarti saya mulai dari besok dan seterusnya berarti bangun harus jam segini, nyiapin buku pelajaran harus jam segini. Akhirnya dia motivasinya langsung berasal dari dirinya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian berhubungan dengan posisi kontrol tadi. Nah kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana biasanya? Ini kan ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau yang menghukum itu kayak gini, misalkan ke kelas udah bawa-bawa penggaris, nggak ngerjain soal, cekak, nah itu namanya menghukum. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya kan, menghukum kayak gitu kan. Atau misalkan di kelas itu main HP misalkan ya, HP-nya dibanting, nah, itu kan menghukum ya. Atau misalkan disuruh untuk lari misalkan ya, karena ada hubungannya kan HP dengan lari. Membuat merasa bersalah itu kayak gimana? Misalkan kayak gini, aduh nak, kalau disuruh sholat zuhur berjamaah itu cepetan, nggak kasihan apa sama ibu? Harus ngejar-ngejar kamu, harus ngeliat-liat kesana kemari, kan kamu sudah besar-besar, ayolah sholat berjamaahnya nggak usah dipaksa-paksa. Nah itu adalah membuat merasa bersalah. Kalau yang teman, kira-kira yang teman kayak gimana? Kira-kira kalau teman kayak gimana? Ayo dong Ces, kerjain soalnya Ces. Ayolah Besti. Masa segitu doang cuma lama banget ngerjainnya, gampang yang kayak gini mah ayolah dikerjain ya. Atau misalkan nggak ngerjain PR, ya udahlah nggak apa-apa buat kamu mah sekali-sekali, tapi lain kali kamu jangan kayak gitu lagi lah ya. Nah itu kan berarti sebagai teman ya. Kalau sebagai pemantau gimana? Kalau sebagai pemantau itu apa-apa dihubungkan dengan peraturan. Ada anak nggak pakai bed. Kamu tahu nggak peraturan di sekolah kita itu apa kalau nggak pakai bed? Ya dapat poin bu. Nah poinnya berapa coba? Nah itu berarti itu sebagai pemantau. Nah yang paling bagus katanya menurut apa yang sudah saya pelajari, bahwa posisi kontrol pendidik itu paling bagus itu adalah sebagai manajer. Bagaimana kalau sebagai manajer? Jadi ketika ada kesalahan tadi ya, anak itu kita ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita tidak mencari-cari kesalahannya dulu. Dasar kesalahannya kayak apa? Misalkan
alah ini mah pasti kamu udah ngejudge sekarang ya, pasti kamu ini kesiangan karena kamunya malamnya begadang misalkan kayak gitu ya. Nah tapi kalau dengan yang manajer kita ada tahapannya ya, nanti itu ada yang disebut dengan restitusi sebentar. Ini yang segitiga restitusi ini ya. Jadi ketika anak itu ada kesalahan, maka ada langkah-langkah restitusi 3 hal ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang menstabilkan identitas itu, jadi misalkan bahwa setiap orang itu kan memang pasti punya kesalahan. Kita manusia biasa, pasti memiliki kesalahan itu. Jadi kita tidak langsung menjudge anak bahwa oh anak itu berarti buruk gitu ya. Jadi kita stabilkan identitas, misalkan kayak oh iya kamu kesiangan ya, Bapak juga kadang-kadang memang kesiangan sih ya, manusiawi lah. Mungkin bisa saja kan kita ada kerjaan dulu tadi sebelum berangkat misalkan ya, atau misalkan oh ternyata motornya di jalan bannya kempes misalkan ya, ya itu memang bisa saja terjadi. Misalnya itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi tindakan yang salah itu kayak gimana? Misalkan setelah itu maka kita tidak tidak makin memojokkan kesalahan itu ya, kesalahan yang sudah dilakukan. Tapi kemudian misalkan untung saja berarti ya kamu masih berangkat ke sekolah. Coba kalau seandainya kamu berpikiran yang lain lagi, sudah tahu bakalan kesiangan, akhirnya kamu malahan belok ke warteg misalkan atau nongkrong gitu kan. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Tapi kemudian dilanjutkan dengan menanyakan keyakinannya. Maksudnya menyalahkan keyakinan gimana? Kira-kira nih kamu kesiangan ke sekolah itu sebenarnya sesuai tidak sih dengan keyakinan sekolah kita? Kamu tahu nggak sih keyakinan sekolah kita? Keyakinan sekolah kita tuh diantaranya misalkan anaknya adalah jujur ya kan, disiplin, berakhlak mulia gitu kan. Nah anaknya itu kita kembalikan ke nilai-nilai yang itu yang memang kita yakini di sekolah kita. Oh berarti oh iya ya Bu, berarti saya kurang disiplin ya kalau kayak begitu. Nah seperti itu kan. Jadi anaknya jadi sadar oh iya ya. Terus kita kembalikan lagi, kira-kira kalau disiplin itu menurut kamu itu penting apa tidak? Buat kamu misalkan penting, misalkan anak penting, ya kan? Nggak mungkin anak itu mengatakan bahwa disiplin itu tidak penting, karena sebenarnya menurut yang dia yakini juga pasti di dalam hati kecilnya sebenarnya ada itu, cuma memang belum tergerak, belum tereksplor gitu ya sama anak tersebut. Makanya kita berusaha untuk mengingatkan kembali tentang keyakinan-keyakinan yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu ya. Nah nanti setelah itu barulah kita bersama-sama untuk mencari solusi ya untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kira-kira kalau seperti itu kamu mau memperbaikinya dengan cara apa nak? Misalkan ya. Oh iya Bu, misalkan nanti saya akan mulai untuk mengatur jadwal jauh lebih disiplin lagi ke depannya. Saya akan jauh lebih pagi bangunnya dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang sebenarnya kita harapkan. Ideal banget sebenarnya Maya. Mudah-mudahan saja kita bisa mewujudkan itu gitu ya. Karena kan memang tadi secara teori sepertinya mudah tapi memang sulit. Makanya kita awali kemarin saya sudah praktek di kelas 10 MP2. Mudah-mudahan kelas yang lain juga Bapak Ibu wali kelas yang ada bisa juga membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu kayak misalnya ada pertanyaan pemantik ya. Kira-kira kenapa kita pakai helm kalau berkendara? Kenapa kita pakai helm? Kira-kira buat apa? Safe dan sesuai aturan. Ya, safety dan sesuai aturan. Kenapa kita harus pakai masker di tengah kerumunan? Karena kondisi COVID yang memang mengharuskan kita pakai masker. Iya betul. Berarti kan ada keyakinan dalam hati Takut tertular. ya takut tertular kan. Kita lakukan kan karena kita yakin kan. Nah ini juga sama. Kalau seandainya anak-anak punya sebuah keyakinan terhadap sesuatu
keyakinan kelas. Ini diantaranya kalimatnya kita menggunakan kalimat yang positif ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kan misalkan tidak boleh kesiangan, tidak boleh, biasanya banyaknya tidak boleh ya. Kalimatnya diawali dengan kalimat yang negatif kan. Tapi kalau ya kayak keyakinan kelas kita awali dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalkan kan suka ada bilang ini ya, kalau peraturan tidak boleh mengatakan kalimat kotor. Kita rubah jadi kalimat positif, jadi gimana kira-kira? Berkata yang baik dan santun misalkan. Nah itu ya. Jadi ketika pembuatannya pun kita melibatkan semua anak. Jadi kita kasih kalian itu di dalam kelas itu punya impian menciptakan kelas yang gimana sih gitu. Nanti kan pasti macam-macam ya dari anak-anak itu minta semuanya. Terus habis itu kira-kira keyakinan kelas kalian itu apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini? Kayak kemarin di kelas SMP 2 muncul kan, ya Bu tuh saya kalau seandainya minjem penghapus tuh dipinjemin pulpen hilang dulu deh. Berarti ada sesuatu yang mereka harus yakinin nih. Gimana caranya biar mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap barang pinjaman. Nah akhirnya kan dituliskan ya, bertanggung jawab di keyakinan kelasnya, bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam. Nah akhirnya kan mereka tuliskan. Nah nanti dikumpulkan tuh semuanya tuh ya. Keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak, sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting bermakna. Artinya sedikit itu nanti akan akan menempel pada dirinya mereka gitu. Kan dari sedikit lama-lama menjadi mudah-mudahan karakternya berubah menjadi jauh lebih baik gitu kan ya. Jadi nggak usah banyak, misalkan sampai 10 keyakinan kelas nggak usah. Cukup misalkan 3, 4 gitu ya. Yang penting itu memang diyakini nanti di kelas itu gitu ya. Alhamdulillah sih kemarin yang berhubungan dengan konsekuensi dan juga keyakinan kelas. Untuk konsekuensi saya sudah menemukan yang saya sering cerita tuh sama Bu Sri ya. Ada anak tuh ya yang kesiangan nih, anaknya Bu Ii, Yanda. Kesiangan sudah dihukum di depan sebenarnya. Sama waktu itu ada kepala sekolah kan sedang dihukum membersihkan koridor. Masuk ke dalam kelas, saya tanya, kamu kesiangan hari ini? Iya Bu, maaf ya Bu ya, saya kesiangan jadi saya telat masuk ke dalam kelasnya. Kita sebenarnya sudah bikin awalnya, kita sudah bikin kesepakatan kelas kan. Terus saya bilang karena saya merasa bahwa anaknya sudah dihukum, saya bilang sama anaknya, ya sudah karena kamu sudah dihukum, kamu lulus saja. Tapi dia cuma nyimpen tasnya langsung mendatangi saya. Terus kata dia gini, Bu, saya mau mematuhi kesepakatan kelas kita. Dia langsung push up. Kesepakatan kelasnya kebetulan ya untuk anaknya Bu itu kebanyakannya mintanya fisik memang. Saya bukan saya yang menyodorkan tapi mereka ya. Oh jadi kalau kesiangan dia push up 15 gitu. Tanpa saya suruh dia langsung turun. Padahal dia sudah dihukum di luar. Dia sadar bahwa itu adalah kesepakatan yang memang harus dia patuhi. Nah, jadi itu luar biasa ya, walaupun sedikit gitu ya, baru sedikit terasa. Dan anak pun dia tidak benci terhadap kita. Beda kalau kita hukum ya, biasanya kan timbulnya dendam kan, sebel, benci sama kita kan, karena kita yang menyuruhnya. Tapi kalau ya kesepakatan kelas kita apa, dia langsung berdiri. Kemudian misalkan kayak suka masih ada yang mengucapkan kalimat kotor, kesepakatannya apa? Kan itu bukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya. Dia memberikan konsekuensi, misalkan yang mengatakan kalimat-kalimat kotor, kalau di kelasnya Bu I itu dia nyanyi lagu kebangsaan. Nah dia langsung ke depan nyanyi di depan kelas ya. Nah itu kan mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit ya. Kalau semuanya kompak, semuanya berkolaborasi, semuanya menciptakan hal seperti itu, mudah-mudahan pelan-pelan anak-anak kita memiliki karakter-karakter yang baik tanpa kita harus memberikan hukuman seperti itu. Itu aja mungkin ya untuk sharing dari saya berhubungan dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mau sharing tentang apa yang sudah dilakukan gitu, atau kita mau masih ada nih sedikit mau tanya jawab, boleh? Ada Kak? Ini Bu,
perbedaan dulu pada Oh, iya. konsekuensi hukuman distribusi yang itu. Oh iya. Kalau berdasarkan pengalaman masing-masing ya, semuanya ini penting Bu. Jadi memang kita tidak boleh, kalau saya ya semuanya ya tidak bisa dikatakan gagal juga, tidak bisa dikatakan sukses. Kalau contoh Itu aja mungkin ya. Nggak ada lagi ya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi untuk kehadiran Bapak dan Ibu di siang hari ini sudah meluangkan waktu luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sama-sama menciptakan budaya positif di SMK Trimulya Jakarta. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita tutup saja kegiatan diseminasi di siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuat impian dan keyakinan kelas, saya merasa kelas saya menjadi jauh lebih ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Saya merasa kelas saya semakin bersih, semakin ada tanggung jawabnya, kerjasama dengan teman-teman, satu dengan yang lainnya. Saya senang setelah adanya impian dan keyakinan saya. Harapan saya dan teman-teman dapat mewujudkan impian dan keyakinan kelas yang sudah